Di tengah denyut nadi ibu kota, Jakarta Pusat menjadi ruang bertemunya jutaan manusia setiap hari. Di sini aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial berputar tanpa henti. Di tengah dinamika itu, ada sebuah garda yang berdiri untuk menjaga keteraturan dan keamanan. Pamapta, patroli, pengamanan, dan pelayanan masyarakat terpadu. Satuan ini hadir sebagai wajah pertama Polri dalam memberikan layanan cepat, responsif, dan humanis. Inilah kisah Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat. Poluan jaga Jakarta, sukses! Pamapta bukan satuan baru. Pada masa sebelumnya, Pamapta pernah menjadi bagian penting dalam struktur Polri. Pada September 2025, Kapolri menghidupkan kembali satuan ini melalui SK nomor 1438/9/2025. Tujuannya jelas, meningkatkan pelayanan publik yang presisi, adaptif, dan responsif. Pamapta menggantikan SPKT sebagai ujung tombak pelayanan pertama Polri. Pamapta menjalankan 5 fungsi utama: memberikan pelayanan kepolisian terpadu kepada masyarakat, mengkoordinasikan pertolongan dalam kondisi darurat, melayani melalui berbagai media komunikasi termasuk call center dan laporan cepat, menyediakan informasi publik secara akurat dan transparan, mencatat setiap aktivitas pelayanan sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Setiap laporan yang masuk bukan sekedar data, ia adalah panggilan tugas. Tentunya Jakarta Pusat sebagai center of gravity Indonesia menjadi konsentrasi berbagai kegiatan. Kami mencatat sebanyak 23 kantor kementerian, 32 kantor kedutaan, bahkan Istana Presiden, Wakil Presiden, berbagai pusat kegiatan masyarakat dan sentra ekonomi, semuanya berada di Jakarta Pusat. Kami perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian karena kami tidak hanya melayani warga Jakarta Pusat pada khususnya, tetapi lebih jauh itu dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Sehingga dalam rangka Polri yang presisi dan juga transformasi kepolisian, kami perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan berbagai kemudahan yang bisa diberikan kepada seluruh masyarakat. Tentunya visi Polri yang humanis dan modern itu mengedepankan sisi kemudahan, kecepatan dari pelayanan kepolisian. Dan bahkan kami juga berupaya kepada berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Pelayanan yang inklusif. Tentunya kami tidak berharap bahwa hanya sebagian masyarakat yang bisa menikmati pelayanan kepolisian, tetapi semua lapisan masyarakat dan dari berbagai kelompok usia. Sehingga kami harus bekerja dengan cara yang tidak biasa. Kami harus bekerja keras untuk dapat memenuhi harapan daripada masyarakat. Kami memahami bahwa kebutuhan masyarakat pada saat ini tentunya dengan berbagai kesibukan, maka ada pelayanan kepolisian yang sifatnya langsung atau datang ke kantor polisi yang akan diterima oleh SPKT. Bahkan kami juga menangkap bahwa masyarakat pada saat ini menginginkan pelayanan-pelayanan yang lebih sederhana, atau kami menyebutnya pelayanan yang tidak langsung.
bisa melalui 110, melalui telepon, dan juga yang kami kembangkan saat ini adalah kami menerima masukan atau kebutuhan masyarakat dari berbagai platform media sosial, bahkan juga melalui berbagai barcode-barcode yang kami berikan. Kami berharap dengan kemudahan ini, di mana masyarakat saat ini kita memahami lebih senang mengetik daripada berbicara. Nah, sehingga itulah yang kami kembangkan, dan ini selaras bagaimana Polri juga ingin mengembangkan berbagai kemudahan-kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya kalau pelayanan 110 itu masyarakat menggunakan telepon darurat. Tetapi pada saat ini memang banyak keluhan-keluhan atau kebutuhan masyarakat itu yang disampaikan melalui media sosial. Sehingga melalui Public Service Monitoring Center, kami berharap bahwa pusat pelayanan kami terhadap berbagai keluhan masyarakat itu bisa direspon sama cepatnya dengan ketika masyarakat datang ke kantor polisi. Sebagai contoh misalnya, sering terjadi berbagai berita-berita viral tentang kejahatan. Apakah itu tentang pencurian, ataupun kekerasan, berbagai aksi-aksi kejahatan lainnya. Bahkan beberapa kali kejadian tersebut justru viral di masyarakat, bahkan belum dilaporkan pada pihak kepolisian. Nah, inilah kami menjawab tantangan-tantangan tersebut, dan sudah kami buktikan dalam beberapa kali kejadian ketika viral, polisi datang hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, bahkan ketika korban belum datang ke kantor polisi, kami sudah ada di TKP dan mengajak korban untuk bisa laporan ke kantor polisi. Tentunya ini berbagai kemudahan yang kami berikan. Termasuk juga berbagai kegiatan-kegiatan preemptif yang biasanya para Babin Kamtibmas itu dia datang ke warga ataupun patroli polisi yang mengembangkan patroli dialogis. Saat ini kita juga mengembangkan laporan dalam bentuk barcode, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan keluhan-keluhannya, dan kami juga bisa memonitor secara manajerial. Kami akan mengatur bagaimana keluhan masyarakat itu bisa kami respon dengan cepat dan menjadi bahan evaluasi kami untuk kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Kami juga mengeluarkan ada kegiatan yaitu Poluan Jaga Jakarta. Ini memang kami bentuk untuk memenuhi harapan berdasarkan gender ya, yaitu untuk kebutuhan perempuan dan anak. Sebanyak 44 poluan kami turunkan, satu kelurahan, satu poluan, dan ini terus mereka bergabung dengan berbagai komunitas di setiap kelurahan untuk bisa menyerap sekaligus mensosialisasikan bahwa terdapat berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak daripada wanita maupun dari anak. Nah, ini terus kami sosialisasikan sehingga kaum perempuan itu kami berusaha lebih mengerti, lebih memahami dengan menggunakan petugas-petugas dari Poluan. Dan alhamdulillah bahwa kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari berbagai komunitas perempuan di Jakarta Pusat. Laporan-laporan yang selama ini mereka anggap aib, mereka malu melaporkan, dan sebagainya, tentu dengan cara-cara berbasis gender yang dikembangkan oleh Poluan, mereka lebih berani dan lebih ditangani lebih cepat. Bahkan yang uniknya lagi, sudah menyentuh kepada hal-hal yang ringan. Contoh seperti seorang ibu yang melaporkan kepada Poluan bahwa anaknya nggak mau sekolah dan sebagainya. Tentu hal-hal ini hal ringan, tapi inilah bentuk kehadiran Poluan bagaimana mendekatkan diri dengan para kaum ibu, kaum perempuan, dan kaum anak. Termasuk juga kami berusaha melindungi para pelajar atau berusia di bawah 18 tahun dengan program Pelajar Jaga Jakarta. Ada tim gabungan dari Sat Narkoba dan Sat Bimas yang akan turun ke setiap sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah itu setelah dilakukan sosialisasi, maka kami akan memberikan menempel stiker barcode, yaitu di kantin, di kamar mandi, tempat-tempat yang biasanya terjadi kasus-kasus bully terhadap para pelajar. Apabila pihak sekolah mungkin pelajar itu merasa takut melaporkan kepada pihak sekolah atau kepada guru dan sebagainya, maka kami adalah jawabannya. Beberapa hal sudah kami lakukan. Hal-hal misalnya ada pelajar yang sering dibully oleh kakak kelasnya,
tentunya kami setelah kami merespon, kami akan berkoordinasi dengan pihak guru BP-nya. Ada juga terjadi pemerasan oleh kakak senior kelasnya, kami langsung datang dengan cepat untuk menyelesaikan, tentunya dengan kaidah-kaidah undang-undang perlindungan anak. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Astacita pemerintah, mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Jutaan penerima manfaat telah menikmati makan bergizi gratis. Dengan sepenuh hati, Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Di Polres Metro Jakarta Pusat, Pamapta menjadi representasi kehadiran Polri di tengah masyarakat. Mereka ada di pusat-pusat aktivitas warga, Tanah Abang, Senen, Gambir, hingga Sudirman Tamrin. Setiap anggota dibekali pelatihan respons cepat, pelayanan publik, komunikasi, hingga manajemen situasi darurat. Halo, selamat malam. Call Center 110, Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, izin komandan, ada laporan 110 bahwa ada kumpul-kumpul di Jalan Suter Kemayoran dengan membawa senjata tajam. Nah, coba diperbesar. Pak Pusat 00 segera dilapantujukan kepada Presisi serta Pusat 60 agar segera merapat ke lapangan merah agar menuju ke TKP Jalan Sinter Kemayoran terdapat begal. 86. Bapak-bapak dari reserse agar kita segera merapat ke TKP guna mewujudkan Polri yang responsif.
pengejaran. Presiden, Pamapta, segera merapat ke TKP terdapat korban pembegalan di Jalan Sunter, Simpang Kemayoran. 86. Untuk Inavis, karena korban dibawa menggunakan mobil Inavis ke rumah sakit terdekat. 86. Ya, Officer 86. Sorry, lakukannya jam berapa itu? Simak tadi tindak meninggal Dua Pak, kamu standby. di Mana? Star Vario. Vario. Sudah berapa kali? Orang boncengan berdua atau bawa motor masing-masing? Facebook Pak. Atau motor itu orang Pak? Motor itu terjual. Paling dibagi 400. Jadi Pak, ini dua pelaku yang tadi melarikan diri sudah berhasil kami amankan. Oh ini lihat di temanmu Pak, temanmu. Iya Pak. Iya betul. Pas itu kejadian tadi di kemarin tuh. Iya betul. Pamapta bukan sekedar menjaga keamanan, mereka membangun kepercayaan, hadir, mendengarkan, dan membantu. Armada patroli Pamapta menjadi elemen penting untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dengan kendaraan ini, anggota dapat merespons lebih cepat, menjangkau area rawan, dan hadir secara menyeluruh di wilayah hukum Jakarta Pusat. Pamapta menjadi ujung tombak pelaksanaan program Jaga Jakarta sebagai gerakan kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Melalui pendekatan humanis, Pamapta hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sahabat warga. Perubahan dinamika kehidupan di Indonesia terus terjadi. Korps Bayangkara berkomitmen menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah perubahan yang dinamis. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri selalu mengutamakan pendekatan yang tidak hanya tegas, tapi juga humanis. Anak ibu jangan diajak seperti ini udah jam 3 loh Bu, kasihan. Patroli Perintis Presisi hadir untuk masyarakat demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai. Program terbaru Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait dengan program pelayanan progresif. Adapun kami Pamapta 1 berperan langsung untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selanjutnya, kami memastikan bahwa kebijakan antara pimpinan dan pelaksanaan di lapangan sudah berlangsung dengan sesuai. Adapun melalui yang sudah kami lakukan tersebut, diharapkan Pamapta memiliki peran untuk menjadi visible police ataupun ikon kehadiran Polri di ruang publik. Artinya, dengan adanya Polri, bahwa masyarakat merasa aman dan tentram untuk tinggal di lingkungannya. Kemudian, adanya Pamapta diharapkan untuk meningkatkan citra Polri dengan melalui pelayanan yang responsif, humanis, serta profesional.
Dan yang ketiga, dengan adanya program pelayanan ini, Pamapta berperan untuk mendukung program pimpinan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Bertugas di Polres Metro Jakarta Pusat dan wilayahnya yang menjadi titik konsentrasi dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi nasional, serta pusat dari kegiatan masyarakat tentu memiliki tantangan tersendiri. Sebagai Pamapta 1 Polres Metro Jakarta Pusat, adapun pendekatan yang kami gunakan adalah dengan menggunakan metode POAC atau POAC, yakni yang pertama adalah planning. Melalui perencanaan, kami memastikan bahwa anggota sudah paham akan tugas dan kewajibannya selama pelaksanaan piket dalam 1x12 jam. Kemudian yang kedua adalah organizing atau mengorganisasikan bagaimana setiap anggota sudah tahu prosedur dari tugas yang mereka lakukan, serta anggota tidak bingung-bingung dalam melaksanakan tindakan di wilayah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan actuating atau pelaksanaan. Artinya kami sebagai Pamapta, sebagai first line supervisor melaksanakan pengawasan secara melekat dan tidak segan untuk menegur anggota bila melaksanakan kesalahan dalam penindakan. Dan yang terakhir adalah controlling and evaluating. Artinya melaksanakan kontrol dan juga evaluasi bila ada tindakan anggota yang tidak sesuai dengan standar operasi yang ditentukan, sehingga akan menjadi lebih baik ke depannya. Adanya pelaksanaan ANEF secara harian, mingguan, dan juga bulanan, jika terdapat fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasi, dan juga terdapat malfungsi ataupun ketidak berlangsung dengan baik fasilitas tersebut, tentu akan langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh pihak Polres yang berwajib. Kami memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh setiap anggota pelayanan progresif adalah komunikasi persuasif dan juga komunikasi emosional. Artinya, dalam setiap tindakan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh anggota yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, mulai dari SPKT, 110, dan seluruh program-program progresif lainnya yang dicanangkan oleh Bapak Kapolres, dilaksanakan menggunakan komunikasi yang persuasif, mengajak masyarakat secara baik, dan juga menggunakan emosional. Artinya bahasa tubuh, bahasa mulut, dan segala macam tentu itu akan menjadi pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan progresif publik. Peran masyarakat sangat-sangat krusial. Artinya, di antara program-program progresif tersebut seperti Patroli Sahabat Polisi, Polwan Jaga Jakarta, Pelajar Jaga Jakarta, dan program-program lainnya yang menjadi bagian dari pelayanan progresif ini tentu menjadi sangat penting dan krusial. Artinya, pengawasan yang dilaksanakan oleh Polri sendiri dan juga masyarakat akan sangat mendukung program pelayanan ini dapat berlangsung dengan baik. Pelayanan progresif adalah komitmen kami dari Polri untuk menempatkan masyarakat menjadi layanan utama dari kami Polri melalui keberanian untuk berubah, berinovasi, bertindak secara cepat dan tepat, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, laporan yang jelas, kritikan yang membangun, serta memanfaatkan fasilitas dari Polri sesuai dengan peruntukannya seperti 110 dan media sosial. Tentu melalui semua hal tersebut akan tercipta kolaborasi yang baik antara masyarakat dan Polri yang nantinya akan menjadi tolak ukur program ini berhasil serta kedepannya menjadi lebih baik. Dalam berbagai kesempatan, Pamapta terbukti memberikan respon cepat, mengurangi potensi gangguan keamanan, dan memperkuat hubungan polisi masyarakat. Kedepan, Pamapta terus berbenah. Inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi menjadi kunci tercapainya Polri yang semakin presisi. Jakarta berubah cepat. Pamapta memastikan perubahan itu tetap aman bagi semua. Dalam setiap langkah, setiap patroli, dan setiap pelayanan yang diberikan, Pamapta membawa pesan, hadir untuk menenangkan, bukan menegangkan. Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Tentunya pelayanan progresif ini adalah sebuah
adaptasi dari kebutuhan masyarakat. Kami harus bergerak cepat pada titik-titik kritis pelayanan masyarakat. Kami berusaha untuk mengkompolir hal-hal apa saja yang membuat masyarakat merasa enggan atau tidak puas dengan pelayanan kepolisian. Disitulah kami berusaha mengembangkan, baik itu dengan menggunakan teknologi ataupun dengan memperketat sistem pengawasan dan manajerial. Terhadap semua 10 program tersebut, kami akan evaluasi. Maka setiap hari para pengampunya, para perwira pengampu itu melaporkan apakah di SPKT ada hal yang membuat tidak nyaman, segera kami rubah. Apakah fasilitasnya ataukah apakah sistemnya dan sebagainya, tentu itu akan terus kami evaluasi. Tentunya punish dan reward itu terus kami kembangkan. Kami juga memberikan penghargaan bagi personil yang bisa merespon dengan cepat. Kemarin juga di 110 ada yang telepon sampai 6 kali tidak ada jawaban. Kami berusaha respon. Jangan-jangan bahwa yang menelpon ini mungkin tidak berani berbicara, tapi tentunya ini adalah bagian daripada kami merespon dan evaluasi, termasuk dengan punish rewardment akan meningkatkan motivasi anggota untuk melayani dengan lebih baik pada masyarakat. Perubahan nama Public Service Monitoring Center juga secara filosofi kami ingin membangun bahwa kepolisian pada dasarnya adalah pelayanan publik. Itulah yang kami kembangkan, dan di ruangan tersebut baik itu 110, laporan-laporan tidak langsung, berbagai kegiatan masyarakat, kegiatan unjuk rasa, kegiatan masyarakat seperti konser dan sebagainya, tentu itu kami monitor semuanya sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat baik secara khusus maupun secara umum. Tentunya polisi tidak sendiri dalam melayani masyarakat. Berbagai hal yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, tentunya tidak hanya kami bekerja sendiri, tapi kami juga didukung oleh berbagai stakeholder lainnya. Baik itu di tingkat Forkopimko, ada wali kota, ya, ada Dandim, juga dengan instansi lainnya, mungkin dengan Damkar, dengan Dinkes, dan sebagainya. Tentunya ini perlu adanya upaya secara lebih menyeluruh untuk bisa melayani masyarakat. Padahal hakikinya adalah ketika masyarakat melaporkan suatu hal kepada pemerintahan atau kepada kepolisian, maka kami semuanya wajib untuk memberikan bantuan dan pelayanan secara cepat. Tentunya 10 program ini, dan ada juga program curhat Kamtipmas yang ditempel di berbagai sudut kota, masyarakat bisa menyampaikan apa saja. Keluhan apa saja itu bisa disampaikan kepada kami, dan kami akan segera merespon, apakah itu bisa direspon secara segera atau secara manajerial. Kalau itu juga menyangkut tentang perilaku anggota, kami juga akan melakukan upaya-upaya evaluasi dan penegakan disiplin, sehingga tidak usah khawatir, masyarakat bisa menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan bagi warga Jakarta Pusat ataupun beraktivitas di Jakarta Pusat, manfaatkan kami sebagai polisi untuk bisa membantu masyarakat sekalian.